Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan sedaya tasih ditakdiraken kaliyan Allah Subhanahu wa taala kempal ing tempat insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan monggo kita mulai, akan tetapi terlebih dahulu mari kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang kemarin mengalami musibah di Pondok Pesantren Al-Khazini. Mudah-mudahan semua santri yang meninggal dunia ini husnul khotimah, dan para wali santrinya diberi kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pengasuhnya Kiai Haji Raden Abdul Salam Mujib, mudah-mudahan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilahumma Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ikhwanihi wa nabiyina muslimin wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin, khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ma'alif adal kitab Syekh Jalaluddin Asyidi wa jami'i masyayikhina min ma'adil irfaya fi ajadil kan kaji marsal kaji marasi kita nanti semasuki wa jami'i min ma'adil al-khasyid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadun uqfi fiha ahlul wabailha ima al-mustafa wal murtawa wal fatima Limamsatun uqfi fiha ahlul wabailha ima al-mustafa wal murtawa wal fatima Limamsatun uqfi fiha ahlul wabailha ima al-mustafa wal murtawa wal fatima. Bismillahirrahmanirrahim. Dugi pundi. Inna fil jannati niku. Inna fil jannati darun naqli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati, ing dawuh inna fil jannati, inna fil jannati, teman setuhune iku tetep ing dalem swarga daron ana omah
yuqalu kang den dawuhaken lahu marang dar apa darul farohi oma kebahagiaan utawa oma kesenengan la yadkhuluha ngene iku la yadkhuluha kang ora bisa mlebu ing jannah sapa illa man kejaba wong farroha kang gunaken sapa man asyana ing bocah-bocah cilik. Kanjeng Nabi sampun dawuh bahwa di dalam surga itu ada rumah yang namanya Darul Faroh, rumah kebahagiaan. Darul Faroh atau rumah kebahagiaan ini tidak ada yang bisa masuk di dalamnya kecuali orang-orang yang mau membahagiakan anak-anak kecil. Anak-anak kecil di sini yang dimaksud tidak terkhusus anak ini, tidak terkhusus lanang, tidak terkhusus wedok lanang, wedok anak dhewe anak wong liya ini digunakan, dibahagiakan. Loh, kenapa Kanjeng Nabi memberikan batasan semacam ini? Karena terkadang realitas yang ada, orang itu lebih ganti, orang itu lebih senang terhadap anak dewe. Wah, kon ngono isak karep buku anakku ayo. Wis ngoten. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati temen setune iku tetep ing dalem surga daran ana omah yuqalu kang den ucapaken lahu marang dan apa darul farohi omah kebahagiaan la yadkhuluha kang ora bisa manjing ing darul faroh sapa illa man kejaba wong-wong farroha kang bungaken sapa man ya tamal mukminina ing pira-pira bocah yatime wong-wong mukmin. Yang terakhir hadis dalam pembahasan masalah fadilah haqqil aulad adalah inna fil jannati daran yuqalu lahu darul faroh. Bahwasanya di dalam surga itu ada rumah yang namanya Darul Faroh, rumah kebahagiaan, yang mana tidak ada yang bisa masuk di dalamnya kecuali orang yang mau membahagiakan anak-anak yang yatim. Mulane Nahdlatul Ulama NU niku lek Muharraman tanggal 10 Muharram mesti ono santunan anak yatim. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah ketika menyantuni anak yatim, alangkah baiknya, alangkah manusianya ketika tidak dipublikasikan, tidak dibuat dalam acara yang besar yang semuanya tahu bahwa anak itu yatim. Itu saya menyadur
nasihat dari salah satu pengasuh pondok pesantren Lirboyo, Kiai Haji Anwar Mansur, bilih lek nyantuni anak yatim ojo diedeng-edeng. Sebabe nopo? Sebabe anak yatim niku mangke atine nggih sedih. Sedih. Ya. Alangkah baiknya loh, kok ada acara santunan anak yatim mergo karena prosedur dari yang mengadakan acara, ya monggo-monggo saja. Tapi alangkah baiknya boten. Di sisi lain ingin menyenangkan hatinya anak yatim, tapi di sisi lain juga menyedihkan anak yatim. Lah daripada dilema semacam itu, maka alangkah baiknya solusinya ketika menyantuni anak yatim itu dalam keadaan tidak tahu siapa tidak dipublikasikan. Al-Babusani utawi bahkan kaping Al-Babusani masalahuna utawi bahkan kaping 32 iku fi fadilatit tawadhu'i ing dalem nerangaken kautamaane anda asor. Bab yang ke-32 ini menjelaskan tentang keutamaan atau fadilah tawadhu. Tawadhu itu adalah menundukkan hati, merendahkan hati. Untuk siapapun. Untuk orang kaya dituntut untuk tawadhu. Untuk orang miskin dituntut untuk tawadhu. Untuk orang yang biasa dituntut untuk tawadhu. Untuk orang yang punya jabatan, punya pangkat dituntut untuk tawadhu, merendahkan hati. Dalam artian merendahkan hati, tawadhu niku mengakui bahwa semua keagungan kemuliaan itu hanya milik Allah. Lalu kenapa umatnya Kanjeng Nabi niku dituntut untuk tawadhu? Mergo untuk menjauhkan atau menghilangkan umatnya Kanjeng Nabi dari sifat kesombongan. Pejabat, orang yang punya pangkat, kenapa dituntut untuk tawadhu? Agar dia, para pejabat, agar dia yang punya pangkat tidak sombong dengan kepangkatannya, tidak sombong dengan jabatannya. Orang yang selalu menanamkan tawadhu di dalam dirinya, itu dalam situasi kondisi apapun, baik dia belum punya jabatan atau setelah punya jabatan, baik dia belum punya pangkat atau setelah punya pangkat, kalau orang sudah menanamkan tawadhu, dia akan rendah hati, tidak sombong. Satu menit jadi pejabat melakukan minggu, jadi pejabat wah mantap, eneng. Uang miskin dia dituntut tawadhu. Mergo napa? Mergo wong miskin dituntut tawadhu, merendahkan hati, mengakui keagungan Allah, mengakui kemuliaan Allah, agar orang miskin, orang fakir niku mboten nelongso. Dan
Tawadhu ini sangat penting. Lah biasanya orang yang tawadhu itu yang boten akeh omong-omongi. Mereka di dalam dirinya itu sudah banyak ilmu. Sebuah tong, sebuah gelas, kalau banyak isinya, maka dia tidak mudah untuk tergoyahkan. Begitupun orang, kalau banyak ilmunya terus dia tawadhu, maka dia tidak mudah untuk menyombongkan diri. Itu tawadhu. Lah ciri-cirinya, ini ciri-cirinya orang yang tawadhu itu adalah hubbul wa karahiyatis syahra wa karahiyatus syahra. Ciri-cirinya orang tawadhu yang pertama, gak seneng dikenal orang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika dia melakukan sesuatu kebaikan, ketika dia melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, maka dia tidak suka untuk pamer-pamer. Iki lho aku ini, tapi seneng tersembunyi. Digelok uang, gak digelok uang, niku tetap ketika dia melakukan kebaikan, dia semangat melakukan kebaikan. Niku mulane wali-wali dulu, ulama-ulama dulu, kula wis panjen kiblatnya ke ulama-ulama dulu. Ulama-ulama dulu, wali-wali dulu juga begitu. Gus Dur juga begitu. Gus Dur seantero mana, di desa mana nih? Semua wilayah yang dikunjungi oleh Gus Dur yang punya pondok pesantren pasti dikasih bantuan itu. Boten bukti dari pemerintah ketika beliau menjabat menjadi presiden, boten dari kantong beliau. Mulai dari Probolinggo, mulai dari dimanapun ketika Gus Dur niku berkunjung, pasti Gus Dur niku ngasih bantuan terhadap pondok pesantren. Bahkan ada salah satu orang terdekat Gus Dur niki mengatakan Gus Dur niku mboten nate ngesak amplop walaupun undangannya akeh. Lho mergo napa? Amplope sing disukani tiyang niku diparingi tiyang maneh. Molakne kehidupan Gus Dur, gaya hidupnya Gus Dur niku nggih standar sederhana. Jadi presiden maupun sebelum jadi presiden nggih ngoten niku pakaiane. Ngoten niku. Kenapa? Karena beliau ini selalu menundukkan, selalu menanamkan sifat tawadhu di dalam dirinya. Orang gengsian ngoten lho. Punya pangkat, punya punya jabatan, mboten gengsi, ono tamu nggih dilayani dhewe. Mboten gengsinya. Kiai Hamid Pasuruan juga begitu, ketika ada tamu maka beliau tidak menyuruh siapapun termasuk khodimnya, ya, termasuk anak-anak pondok yang mengabdi kepada beliau, tidak. Loh kenapa? Karena beliau menanamkan sifat tawadhu di dalam dirinya. Loh iki lo tamu itu adalah orang yang sangat barokah, sangat bermanfaat ketika bertamu di rumah kita. Makanan kita, minuman kita itu ketika diminum oleh para tamu, maka Allah akan menurunkan malaikat rahmat di dalam rumah itu.
Tidak cukup di situ, ketika dia pulang maka dosa-dosanya orang yang punya rumah itu dibawa oleh tamu, dibuat di luar. Semakin banyak rumah didatangi tamu, maka semakin berkurang dosa yang punya tamu. Mulak nilai enten tamu sampean kudu seneng. Wah, ya iki namu tok ae entek jajan. Padahal tamu niku sangat bermanfaat sekali. Niku. Kemudian salah satu cirinya orang yang menanamkan tawadhu di dalam dirinya adalah wa qabulul haqqi mimman jaa bi min syarifin awwadi'in. Ciri-ciri orang yang menanamkan tawadhu di dalam dirinya, dia selalu menerima kebenaran, dia selalu menerima nasihat dari siapapun, entah itu dari orang tua, entah itu dari anak kecil yang lebih kecil dari kita, entah itu orang yang mulia dianggap mulia, ataupun orang yang dianggap hina, sekalipun pencuri, sekalipun kupu-kupu malang. Tapi ketika mereka itu memberikan nasihat yang benar kepada kita legowo. Itu loh ciri-cirinya orang tawadhu itu. Jangan mententeng loh, aku iki lho mondok beberapa tahun, puluhan tahun, lah kok awakmu jek wingi nasihat aku. Loh, kalau pancen nasihati bener nggih kudu kita terima. Ketika kita salah, lu sopo awakmu ngatur-ngatur itu, aku lo kepala desa, aku RT ini, aku RW ini, sopo awakmu, lu niki mboten bisa dibenarkan. Jadi orang yang menanamkan sifat tawadhu, rendah hati di dalam dirinya adalah menerima kebenaran walaupun datang dari siapapun. Jadi sifat tawadhu itu kenapa menanamkan sifat tawadhu? Untuk menghindarkan diri kita untuk sombong dari kita yang punya, sombong dari pangkat kita yang punya, sombong dari jabatan kita yang punya, sombong dari keilmuan kita yang punya. Dan bahkan ulama-ulama itu tergoda dicoba oleh Allah dengan tidak menanamkan sifat tawadhu itu lebih besar daripada orang-orang awam. Dan ketika ulama-ulama, orang-orang alim itu tidak menanamkan di dalam jiwanya sifat tawadhu, maka dosanya 2 kali lipat dibanding orang awam. Loh, karena dia sudah ngerti bahwasanya Islam menuntut untuk tawadhu, tidak boleh sombong. Maka ketika ada ulama sombong, dosanya 2 kali lipat. Dia tahu soalnya. Dia tahu. Lu apa enten ulama yang tidak menanamkan tawadhu? Enggak enten. Semuanya itu ada, dari lapisan masyarakat itu semuanya ada. Selain Nabi Muhammad, umat-umatnya ini ada yang sombong, semuanya ada yang tidak menanamkan sifat tawadhu. Ulama juga begitu. Wah, ini goreng ketok nyanyi aku ini wis tak ibu tak bengi tak sawati sawati pakai wirid tarmim. Oh ya, dan semuanya lapisan ada begitu ya, ada. Wah, merasa dirinya itu orang yang merasa ditokohkan, merasa dituakan di desanya. Ada anak muda yang potensinya, kemampuannya di atas dia, sehingga dia diminati di masyarakat. Akhirnya dia irilah. Iri ini juga tidak menanamkan sifat tawadhu. Mergo napa? Mergo dirinya merasa lebih mulia, dirinya merasa lebih terhormat. Itu loh.
Makanya terkadang semacam itu nggak terasa bagi kita semua itu, nggak terasa. Makanya setiap hari mulai pagi sampai malam kalau kita resapi banyak dosa yang kita lakukan daripada kebaikan yang kita lakukan. Niku, manten. Pengurus takmir masjid, pengurus takmir musola, ini kalau tidak menanamkan sifat tawadhu, saling jegal menjegal loh, Pak. Saling jegal menjegal, saling jatuh menjatuhkan dan lain sebagainya. Lu apa ada? Banyak. Banyak. Makanya pentingnya menanamkan sifat tawadhu, yaitu menghilangkan kesombongan yang ada di dalam diri kita, menghilangkan merasa paling mulia, menghilangkan merasa paling terhormat. Ada. Yes. Wa minha mahabbatul fuqara wa mukhalaqatihim wa mujalasatihim. Kemudian salah satu cirinya orang yang menanamkan sifat tawadhu di dalam dirinya adalah seneng bergaul, seneng kumpul, juk tojuk cangkruk kali orang fakir, alias apa? Alias mboten gengsian. Buh iku statusnya ulama, buh niku statusnya pejabat, buh niku statusnya orang yang punya pangkat. Ketika dia duduk dengan orang yang di bawahnya dalam pangkatnya, tidak gengsi, tetap merasa bahwa semuanya manusia itu sama di hadapan Allah, kecuali yang membedakan adalah ketakwaan. Lo aku lurai lunggu nisor, lo aku lurai lunggu tinggi biasa, sorry lah ya. Lo aku itu ulama gede, lah kok disuki jajan seacek-ecek. Lo aku itu ulama gede, lah kok di lunggu sakmun. Nah ini tidak menanamkan sifat tawadhu di dalam dirinya. Nanti kula ceritane kula niku nate ngising pengajian umum di daerah Ngoro niku perbatasan Prambon. Pada umumnya niku kan kiai niku pakai mobil kan. Kula mboten. Kula pakai sepeda Suprafit niku lho, kata-kata niku. Suprafit niku. Lah kok bangser nyegati niku lho. Barang eruh kula sing ngawa yes modele kiai ini lah, kiai ini lah kok bangsane nyengkri batin kula bisa mawon rokokan sedek ngoten. Lah kenapa? Karena memang kita belajar bahwa dimanapun kita, bersama siapapun kita, harus menanamkan sifat tawadhu biar tidak ada kecewa, tetap happy ngoten lho, hati ngoten lho. Tapi kalau merasa loh, aku ini sing ngisi loh, aku ini sing ngaji, nah kok gatok kawal dan lain sebagainya, nah nanti akhirnya timbul apa? Timbul penyakit hati, modern. Kemudian ketika ada seorang kiai, seorang ulama, misalkan, aku kiai gede, lah kok gak numpak mobil gede, mobil Alphard, sorry lah ya. Nah ini juga termasuk kalau menurut keterangan yang saya ambil di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, mboten menanamkan sifat tawadhu di dalam dirinya. Tidak. Merasa sudah kiai, merasa sudah orang yang terhormat, ketika ada tamu dan lain sebagainya, ini nyuruh orang,
misalkan begitu. Karena dengan catatan dia merasa nggak pantas, loh padahal pantas, semuanya itu pantas, ya, semuanya pantas. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, sifat tawadhu ini juga dicontohkan oleh ulama-ulama kita, dicontohkan oleh tabiin kita, oleh para sahabat kita, dan bahkan sifat tawadhu ini dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Mulanya kenapa rahasianya? Kanjeng Nabi dicaci dengan bentuk apapun, direndahkan dengan bentuk apapun, dihinakan dengan bentuk apapun, itu Kanjeng Nabi itu tetap senyum, tidak marah sama sekali, karena itu menunjukkan atau memberikan pelajaran kepada umatnya bahwa orang itu harus selalu menanamkan sifat tawadhu, merasa rendah hati. Manten lho. Kanjeng Nabi disawat telek pun enggak marah, boten. Malah sing lara dikei daging. Para sahabat juga begitu. Khalifah yang pertama, Sayyidina Abu Bakar, niku saderenge jadi khalifah, penggaweane utawa setiap hari niku mendatangi rumah-rumah janda yang ada di kota Arab pada dahulu. Niku membantu para janda meres susu dari kambing-kambing mereka. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar ini diangkat menjadi khalifah, para janda niki prihatin, maksudnya batin prihatin, maksudnya gelisah. Loh, kalau sahabat Abu Bakar ini nanti diangkat menjadi khalifah, menjadi pemimpin umat Islam, maka sudah tidak ada lagi yang membantu kita memeras susu kambing-kambing kita. Akhirnya sahabat Abu Bakar untuk menunjukkan bahwa apa yang dipikirkan oleh para janda-janda itu tidak sesuai dengan realitas yang ada, maka ketika sahabat Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, presiden lah saat ini istilahnya. Lalu ini kalau tetap marani rumah-rumah janda, kemudian bantu meres susu kambing yang dimiliki oleh para janda. Lah, pemimpin-pemimpin yang semacam ini jarang pada saat ini. Karena merasa apa? Merasa gengsi. Makanya seperti Pak Jokowi dulu, ketika beliaunya makannya presiden sederhana sekali di rumah makan kaki 5, warung biasa nih loh. Belum kalau diresapi nih loh, diresapi luar biasa nih, memberikan pelajaran kepada rakyatnya itu hidup itu sederhana, luar biasa. Kelambine Jokowi sampean lihat, dia ketoro kok, nih ketoro, gaya sak durunge jadi presiden gaya ngoten, sakwise jadi presiden gaya ngoten, omongannya gaya ngoten, sakwise sak derenge gaya ngoten, biasa mawon. Dicaci maki oleh siapapun gaya mboten marah dan lain sebagainya. Gus Dur juga begitu, ketika dilengserkan oleh MPR, dilengserkan oleh legislatif, Gus Dur napa marah? Boten. Justru Gus Dur lah yang menciptakan suasana panas menjadi damai. Ada 300.000 orang yang siap mati bela Gus Dur untuk mempertahankan Gus Dur menjadi presiden. Tapi apa caranya Gus Dur keluar dari kantor atau staf kepresidenan niku ana celonoe dicepot dadi kathok
katokan ambek kaosan. Lho wong sing panas kan ndelok kan nggih niku asilin awale panas mboten panas, emosi asale emosi mboten emosi. Akhirnya dari sikap Gus Dur itulah dari 300 orang yang siap mati bela Gus Dur iki mboten sios melawan dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Kala dawuh sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawadhu'a ing dawuh man tawadhu'a man utawi sapane wong iku tawadhu'a andhap ansor sapa wong lillahi krana Allah rafa'ahu mongko ngluraken ing man sapa Allahu Allah wa man lan utawi sapa wonge iku takabbara sombong sapa man wa dha'ahu mongko ngasoraken ing man sapa Allahu Gusti Allah. Hadis yang pertama yang menjelaskan tentang tawadhu adalah man tawadhu'a lillah rafa'ahullah wa man takabbara wadha'ahullah. Barang siapa saja bulanang wedok bunong buwek niki gelem tawadhu karena Allah Ta'ala, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi sebaliknya, orang yang takabur, menyombongkan diri, maka dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawadhu niku mboten demen-demen. Jadi tawadhu niki adalah pondasi urip enak kan dunya. Pondasi urip selalu happy dan dunia dalam keadaan apapun situasi, apapun kondisi, apapun. Contohnya apa? Ya contohnya orang yang menanamkan sifat tawadhu dalam segi harta. Dia sebenarnya pas-pasan. Tapi karena dia gengsi ini kan karena memang tidak menanamkan di dalam dirinya tawadhu. Dia gengsi, wah, tombol boleh pakai mobil ini, pakai perhiasan ini, terus aku tak tuku duit itu untuk utang dibelani utang. Bahkan enten tombol kulon itu saking gengsi nih utang tentang apa jenenge mekar, nah jenenge bang mekar sing enten sekolahane wong-wong niku lho gawa buku-buku ora kinten lho lha apa wong-wong wis tek tuwek buku kok nang ngisor barongan badan kula mosok sekolah ternyata sekolah bunga mekar. Londang tiang-tiang ngoten mergo gengsi akhirnya nggih utang gawe tuku sepeda motor akhirnya gak iso nyaur nunggak pirang tahun niku 2 tahun niku sampai pinten 150 juta utangnya yang nyangkut di Bank Mekar niku akhirnya rumahnya ke betul. Nah niki jadi man tawadhu'a lillah rafa'ullah wa man takabbara wadha'ahu. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kemudian sekarang bagaimana kita cara mempraktekkan agar kita itu selalu tawadhu, itu bagaimana sih caranya? Sebenarnya gampang. Kita mengikuti konsepnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mawon. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah mengatakan, ketika kamu ingin menanamkan sifat tawadhu di dalam dirimu,
maka ada beberapa caranya. Caranya adalah idza laqaita ahadan minan nasi ra'aital fadla lahu alaika wa taqulu asa ayyakuna indallahi khairan minni wa arfa'a darajatan. Ketika kita melihat atau bertemu pada seseorang, semua orang, maka kita selalu beranggapan bahwa dia punya kelebihan dibandingkan aku. Kemudian dia di sisi Allah lebih baik dibandingkan diriku. Jangan sebaliknya, menganggap kita bertemu dengan orang, wah kamu ini merendahkan istilahnya. Nah ini nanti malah justru akan menyuburkan sifat-sifat sombong yang ada di dalam diri kita. Kemudian fa'ingkana sogiran kita dalam yaksillah wa anaqat asaitu fala syakka annahu khairun minni. Kemudian ketika kita melihat anak kecil, maka di dalam hati kita beranggapan bahwa anak kecil ini belum maksiat karena kecil. Lah saya sudah besar, sudah tua, kepala 4, kepala 3, kepala 6, banyak melakukan maksiat kepada Allah. Berarti anak kecil itu lebih baik di sisi Allah dibandingkan aku. Sehingga ketika panjenengan sedaya kula lan panjenengan sedaya ana arek cilik nasihati awak dhewe niku mboten tersinggung. Ngoten nggih. Kemudian wa in kana kabiron kulta dapat abadallah qabli. Ketika kita bertemu atau melihat seseorang yang usianya lebih tua daripada kita, maka kita beranggapan di dalam diri kita dia umurnya lebih tua, semestinya ibadahnya juga lebih lama, lebih panjang daripada diriku yang umurnya lebih muda daripada dia. Maka kalau dia ibadahnya lebih lama dibandingkan aku, maka dia sesungguhnya di hadapan Allah lebih mulia, lebih dimuliakan oleh Allah dibandingkan diri begitu dan lain sebagainya. Jadi tawadhu itu sangat penting kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat, di tempat kerja, dimanapun. Dimanapun kita harus menanamkan sifat tawadhu agar diri kita itu tidak sombong, yang mana sombong itu adalah sifatnya Tuhan. Kalau kita menyombongkan diri, berarti secara tidak sengaja kita memusyrikkan Allah, menduakan Allah. Takabur sombong itu hanya milik Allah. Kok kita sombong? Berarti seolah-olah kita merasa diri kita Tuhan Allah. Berarti dia menyekutukan Allah. Secara tidak langsung begitu. Ini kemauan kurang lebihnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafidni amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fil lana dzunubana wa khatayana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ubat-ubat pisau nyandang pisau liwat. Allahumma ubat-ubat muka-muka binaringan selamat. Allahumma kitra-kitri suki bebek suki meri. Allahumma kitra-kitri suki sapi suki pari. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan ilmu yang sangat terasa buat kita semuanya, fokus ke tema dan bahasan kita berkenaan dengan al-Wahid. Rendah hati di sifat tawadhu ini menghilangkan rasa kesombongan dan kalau kita punya sifat ini rasa sombong itu bisa hilang. Jadi sombong itu biasanya mungkin kita sombong hartanya, kalian itu sombong jabatannya, simpel itu seluruh sombong malu. Jadi ilmunya belum tentu benar, ibadahnya belum tentu diterima Allah, tapi sudah sombong dulu. Jadi sengaja itu jangan sampai memandang orang lain yang nggak ngaji lebih rendah dari kita. Jadi harus seperti biasa. Seperti yang disampaikan Ustaz Said, apapun yang kita lihat itu bisa jadi pelajaran buat kita. Bila ayat ini jadi bahwa ini digunakan disuruh digunakan maksudnya tak awal yang kedua orang tua berarti mau umurnya ilmunya ibadah kita bisa selalu mengambil pelajari pelajaran dari apa yang kita lihat semuanya. Jadi nanti ini benar-benar kita terapkan dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi ilmunya sangat berharga. Bapak semuanya, ada yang ingin ditanyakan barangkali. Waktu kita juga kasih anda kali dari sampah. Allah. Sombong paling bangga. Sombong kali apa? Sombong bangga. Oh bangga. Membanggakan diri. Bukan ya saya kalau ini kok ya. Ini kok bangga kok kalau kita baru jaga. Kita takut baru jaya. Itu sombong kamu bangga. Mereka kalau masih kalau motor. Iya, tapi disimpan. Motor kita yang akan ada saat ini sekolah putih. Panjang. Sombong kamu bangga. Apa yang membedakan sombong dan bangga? Karena putranya contohnya diberikan termasuk benar atau sombong?
Sebenarnya kata-kata sombong kali bangga itu bagikan anak cucu, nggih. Tapi konteksnya kalau bangga niki melihat, kalau konteksnya peristiwa yang jenengan alami itu adalah bangga sebagai bentuk syukur bahwa Allah telah memberikan kelebihan kepada anaknya. Jadi bangga yang panjenengan ekspresikan semacam niku boten termasuk bangga yang takabur boten, tapi sebagai bentuk syukur terhadap Allah bahwa Allah telah memberikan anugerah ke anak panjenengan. Ngoten. Tapi bangga dengan antara bangga dengan bangga. Bangga itu disimpan dengan bangga. Tapi bangga itu ada coba. Jadi kemudian itu panjenengan menjadi bentuk rasa syukur. Alhamdulillah putranya diterima di perguruan negeri tanpa membayar untuk bahkan mungkin dibayar. Alhamdulillah putranya baca grafik. Diterima di perguruan tinggi udah nggak bayar malah dibayar. Alhamdulillah itu kalau kayak memang kalau kayak gitu apa namanya campur mau jalan kaki jalan kaki dia mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Ustaz Soleh tadi membawa fakta semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkan ilmu yang juga disampaikan Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua sehat walafiat, diistiqomahkan dalam kebaikan, diistiqomahkan dalam amal ilmu sehingga ibadah-ibadah kita diikuti insyaallah dengan Allah SWT. Dan kita insyaallah biasa oleh itu apa ini? Sementara itu, ya, wah, itu tidak lihat si masa ini. Oh, benar. Ya, lebih awal. Jadi insyaallah kemudian kita lakukan semua baik dan libur jadi tetap semangat semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dengan segala Tuhan Allah juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.